Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Di hadapan anjing yang menyambar jiwa, kera pembunuh iblis itu memamerkan giginya dan berkata, "Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati, hanya karena kamu masih ingin membunuhku." Mati. Kera pembunuh iblis melayang ke udara. Di telapak tangan kanannya, dia melambaikan tongkat hitam besar dengan panjang 5.000 kaki. Kemudian dia mengayunkan tongkat di kepala anjing yang menyambar jiwa dan hanyut. Dengan tongkat, kekosongan runtuh satu demi satu, dan celah ruang gelap muncul di langit jutaan makhluk abadi. Murid raksasa dari anjing ilahi yang meraih jiwa penuh dengan penghinaan dan niat membunuh. Anjing surgawi ini mengakui bahwa dia bukan lawan Tan Yun, tetapi bagimu kera bodoh, anjing surgawi ini tidak memperhatikannya. Ketika anjing perampas jiwa itu mengaum dengan marah, dia mengangkat cakar anjing itu dari kaki depan kanannya dan merobek langit. Paku tajam raksasa yang panjangnya ratusan kaki dan keras sebanding dengan artefak terbaik tingkat ketiga meraih tongkat hitam di udara. Ah! Kekuatanmu lebih kuat dari anjing suci ini. Anjing surgawi yang merenggut jiwa membuat suara kesakitan yang mengerikan. Meskipun kukunya masih utuh, karena kuku kakinya tidak tahan pukulan kera pembunuh, mereka kembali dan menusuk cakar anjing itu. Segera, cakar anjing depan kanan dari jiwa yang menyambar anjing ilahi meledak, dan darah menyembur keluar, dan tubuhnya seperti meteorit hitam besar. Itu saja, kera pembunuh iblis melompat ke udara, berlari melalui puluhan ribu kaki kehampaan, dan pergi ke anjing penjamret jiwa. Jiwa yang menyambar anjing ilahi berguling-guling di udara. Setelah menghentikan bentuknya, ia tahu bahwa itu bukan lawan dari kera pembunuh, jadi ia dengan cepat berbalik dan berlari untuk hidupnya. Tetapi ketika dia baru saja berbalik, tubuhnya bergetar, dan pupil matanya penuh ketakutan. Namun, Tan Yun, yang mengejarnya, melingkarkan lengannya di bahunya dan menatapnya seperti tersenyum. "Rumput," raung anjing penjamret jiwa, "Tan Yun, anjing ini berkelahi denganmu." Ketika anjing penjamret jiwa membuka mulutnya yang besar dan bergegas menuju Tan Yun, tiba-tiba dia berbalik lagi. Tubuhnya yang besar memecahkan kehampaan, membuka mulut Feris yang besar dan taringnya yang ganas, dan merobek leher kera pembunuh iblis itu. "Oh, apakah kamu masih ingin menyelinap menyerangku? Oke, aku membiarkanmu bajingan menyelinap menyerang." Kera pembunuh iblis terbang terbalik di udara, memegang telapak tangan kanannya rata di depan lehernya. Anjing penjamret jiwa itu membuka mulutnya dan tiba-tiba menggigit tongkat hitam itu. Menurutnya, kekerasan gadingnya sebanding dengan artefak inferior Orde keempat. Dia bisa menggigit tongkat hitam. Selama Anda menggigit tongkat hitam, Anda dapat mencabik-cabik kera iblis yang penuh kebencian. Namun, selanjutnya, anjing perampas jiwa itu menjadi gila. Bang, bang, bang. Tapi itu adalah saat ketika gadingnya menggigit tongkat hitam itu. Dengan suara renyah, itu penuh dengan rasa sakit yang tajam dari giginya, dan tongkat hitam itu tidak bisa menggigit sama sekali. Itu saja, setelah patah, sepertiga gigi anjing itu patah. Ah, gigi anjing dewa ini. Ketika jiwa yang menyambar anjing surgawi mengeluarkan suara yang menyakitkan, jutaan penguasa kota yang telah menonton, dan ribuan penguasa kota di depan, tiba-tiba memancarkan kekuatan Kaisar Agung dengan berbagai atribut di tubuh mereka, menukik ke bawah menuju kota. Gerbang, mencoba melarikan diri dari gerbang kota sementara kera pembunuh dan 9 Kaisar Abadi Surgawi bertarung. Mencari kematian, kera pembunuh iblis itu melambaikan tangan kanannya. Segera, tongkat besar itu menghancurkan kekosongan dan meledakkan ratusan penguasa kota yang bergegas menuju gerbang kota. Lebih dari 300 penguasa kota yang tidak terbunuh oleh ledakan itu melihat ke gerbang kota di depan mereka. Ketika mereka ragu-ragu, anjing perampas jiwa itu meraung, "Lari. Hitung satu persatu, pergi ke dunia dewa, dan biarkan ayahku turun ke dunia untuk menangkap Tan Yun." Anda juga dapat menemukan cara untuk melaporkan berita bahwa Tan Yun adalah reinkarnasi dari Hongmeng tertinggi untuk 2 orang dewasa dari kekacauan tertinggi dan Si Yuan tertinggi. Ya,
bawahanku. Lebih dari 300 penguasa kota menjawab dan melarikan diri ke gerbang kota. Tepat ketika Tan Yun hendak menghentikannya, suara alam datang dari telinganya, "Suamiku, kamu tetap di sini untuk mencegat jiwa yang menyambar anjing ilahi. Aku akan menjaga gerbangnya." Suara mendesing. Bayangan emas yang hampir transparan melintas dari Tan Yun dan menyusul lebih dari 300 penguasa kota di saat berikutnya. Puf-puf. Tirai pedang berbulu menelan lebih dari 300 penguasa kota. Segera, darah tiba-tiba muncul, dan untaian darah mewarnai langit malam menjadi merah. Lebih dari 300 penguasa kota hancur dan berubah menjadi potongan-potongan mayat yang berserakan di langit malam. Berdengung. Bayangan emas berdiri di udara dari gerbang kota dan berubah menjadi Sen Subing dengan gaun emas panjang. Roknya terbang dan sutra hijau menari. Sen Subing berdiri sedingin es dengan pedang terbang. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Anjing penjamret jiwa memelototi jutaan penguasa kota. "Bahkan jika kamu menggunakan hidupmu untuk menumpuk jalur darah, kamu harus bergegas keluar dari gerbang kota. Berikan pada Kaisar Abadi." Atas perintah anjing penjamret jiwa, jutaan penguasa kota berubah menjadi semburan manusia dan bergegas ke Sen Subing. "Keratua, jaga saja gerbangnya dengan es biasa." Tan Yun memerintahkan kepada kera pembunuh, "Setelah kamu istirahat, aku akan menangkap anjing jiwa di kehidupan selanjutnya. Ayo." Kera, memegang tongkat besar, melayang di belakang Tan Yun. Kepulan, kepulan. Pada saat ini, Sen Subing berdiri di gerbang kota dan menari ribuan kaki pedang untuk melahap para penguasa kota yang bergegas. "Tan Yun, anjing suci ini bertarung denganmu." Anjing dewa pencengkeram jiwa meraung marah pada Tan Yun dan berpura-pura bergegas menuju Tan Yun. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba berbalik dan pergi ke arah Sen Subing, yang menjaga gerbang kota. Tan Yun mendengus dingin, menunjukkan langkah surgawi Hongmeng, dan segera menyusul anjing perampas jiwa itu. Ketika dia meraih ekornya dengan tangan kirinya dan menariknya kembali ke udara, tinju kanannya menghantam bagian belakang anjing penjamret jiwa itu. Bang-bang. Dalam suara pahat yang tumpul, darah memercik dan daging yang pecah tumpah, dan kumis dan daging di bagian belakang jiwa yang menyambar anjing ilahi kabur, memperlihatkan tulang belakang yang tebal. Ledakan. Dengan suara, Tan Yun mengepalkan ekor anjing yang menyambar jiwa dengan tangan kirinya dan mengayunkannya ke tanah. "Ah!" Anjing penjamret jiwa menjerit dan berjuang untuk melepaskan ekornya, tetapi akankah Tan Yun memberinya kesempatan? Tan Yun mengepalkan ekornya dengan tangan kirinya. Dia dengan kasar dan kejam melemparkan anjing pencengkeram jiwa itu ke atas dan ke bawah. Bang-bang. Pada saat berikutnya, anjing penjamret jiwa itu dipukul oleh Tan Yun, pusing dan bekas luka di sekujur tubuh. Kemudian, Tan Yun menunggangi anjing perampas jiwa itu, mengepalkan tinjunya yang besar, dan menerjang anjing perampas jiwa itu seperti badai. Bang-bang. Ketika setiap pukulan jatuh pada anjing yang menyambar jiwa, kulitnya pecah-pecah dan daging serta darahnya tertembak. Setelah ratusan pukulan, itu samar-samar terlihat di bawah sinar bulan. Anjing perampas jiwa itu tergeletak di tanah, berkedut dan mengerang kesakitan. Tan Yun perlahan bangkit dan melihat. Dia melihat Sen Subing, seperti dewa pembunuh, masih berdiri di udara di pintu keluar gerbang kota. Di tanah di bawah dan di depannya, tulang-tulangnya seperti gunung. Pada saat ini, ratusan ribu penguasa kota yang masih hidup memandang Sen Subing dan kemudian melihat jiwa yang menyambar anjing-anjing suci di tanah. Mereka tersebar di kerumunan dan ingin melarikan diri ke gerbang selatan, gerbang barat dan gerbang utara masing-masing. "Jangan membuat perjuangan yang tidak masuk akal, kamu tidak bisa melarikan diri." Tan Yun Jutong menunjukkan niat membunuhnya. Setelah menawarkan pedang pembunuh Hongmeng, dia berkata dengan suara yang dalam, "Bunuh Keratua dan Subing bersama-sama. Biarkan mereka semua tinggal." Kemudian, memegang pedang pembunuh Hongmeng, Tan Yun bergegas ke kerumunan dan membunuh. Menusuk. Kepulan, kepulan. Setiap kali Tan Yun mengayunkan pedangnya, ratusan pemimpin kota ditelan dan berubah menjadi mayat yang hancur berserakan di langit malam. Kera pembunuh iblis memegang tongkat besar, dan penguasa kota yang terkenal meledak satu demi satu di bawah tongkat besarnya. "Ah! Ya Tuhan,
Selamatkan hidupmu. Aku tahu aku salah. Tolong selamatkan hidupku. Tan Yun, cepat atau lambat kau akan mati. Tak lama, apa yang terjadi di rumah abadi Jiutian akan menyebar ke alam dewa. Pada saat itu, Maha Guru Kekacauan dan Maha Guru Si Yuan akan menemukanmu. Tan Yun. Setelah setengah jam pembunuhan, suara-suara memohon belas kasihan, pelecehan, dan kutukan menghilang. Pada saat ini, bumi ratusan mil di sekitar pintu keluar gerbang timur ditutupi dengan mayat. Semua penguasa kota yang ingin melarikan diri dari gerbang timur tidak memiliki kehidupan untuk kembali. Tuan tertinggi, penjahat telah menangkap Xiaohu. Pada saat ini, dengan suara lemah, Ouyang, yang hitam dan biru dan pucat, terbang di udara dengan Xiaohu yang sekarat di tangan kanannya dan tergantung di depan Tan Yun. Paman, bagaimana kamu terluka? Tan Yun tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi jubah putih pada saat dia berubah menjadi tinggi normal. Tidak ada salahnya, itu semua luka kulit. Ouyang berkata dengan hormat kepada Tan Yun. Tan Yun berbisik, Kian dan aku adalah teman dekat. Paman, kamu tidak perlu terlalu menahan diri di depanku. Panggil aku Tan Yun di masa depan. Juga, jangan panggil aku dewa tertinggi kapan saja. Jika identitasku diketahui oleh dunia suci, aku akan kurang beruntung. Mendengar pidato itu, Ouyang mengangguk dan berkata, "Oke, begitu." Setelah Tan Yun menjawab, dia menatap kera pembunuh dan berkata, "Kera tua, kamu masih menjaga gerbang timur dan melihat anjing menyambar jiwa. Ayo, jawab gorila." Kemudian, Tan Yun meminta Ouyang untuk memutuskan langit dan menyerahkan Xiaohu ke pembuangan kera pembunuh iblis. Kemudian dia pergi ke gerbang selatan bersama Ouyang dan Shen Subing. Ketika Tan Yun tiba di gerbang selatan, dia menemukan bahwa tidak ada penguasa kota yang masih hidup di gerbang selatan. Mayat-mayat itu seperti gunung darah yang menggelinding sejauh puluhan mil. Naga emas dan singa, berlumuran darah, dan Zenji berdiri di udara. Pria besar, kerja bagus. Tan Yun memuji dan berkata, "Kalau begitu pegang gerbang selatan. Zenji, ikutlah denganku." "Itu tuannya," singa naga emas menjawab dengan hormat. "Saudara yang baik." Zenji naik ke udara dan berdiri berdampingan dengan Tan Yun, Subing dan Ouyang. Tan Yun berkata, "Xiaohu dan anjing perampas jiwa telah ditangkap hidup-hidup. Sekarang mereka diawasi oleh kera tua itu. Setelah membunuh semua orang di rumah Jiu Tianxian, kami akan menginterogasi mereka tentang kematian ayah angkatmu dan ibu angkatmu." "Yah, semuanya terserah saudaraku," kata Zenji. Kemudian, Tan Yun melepaskan pengetahuannya yang abadi dan menyelubungi 9 rumah surgawi abadi dengan radius 30 juta abadi. Dia menemukan bahwa di gerbang barat, Moer, Naga Tianluo dan Raja Beruang, Xiaobai dan Tuobai Yingying juga telah membunuh semua penguasa kota yang ingin pergi melalui gerbang barat. Kemudian, Tan Yun menemukan bahwa di gerbang utara, di bawah kepemimpinan Song Huixin, raja dari 7 negara, Tian Lao dan yang lainnya membunuh sekelompok penguasa kota. Tan Yun berkata, Raja Beruang Naga Tianluo dan Xiaobai masih menjaga gerbang barat. Yingying dan Sihir datang dan berkumpul. Raja dari 7 negara memblokir gerbang utara. Huixin, Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fu, Gu Chong, Guan Xuankui dan Guan Xuankong, datang dan kumpulkan. 2 menit kemudian, mereka terbang ke Tan Yun satu demi satu. Selama periode ini, Tan Yun menemukan melalui pengetahuannya yang abadi bahwa dewa-dewa yang tidak disengaja, anak-anak abadi, pembicaraan yang melamun, Yukin dan yang lainnya masih mengejar dan membunuh master kota yang sedang berlari di mansion Jiu Tianxian. Tan Yun memandang orang-orang di depannya, selanjutnya, kami menyebar dan menutupi rumah Jiu Tianxian dengan pengetahuan abadi. Ingat, apakah itu penguasa kota atau pelayan dan pelayan rumah abadi Jiu Tian, termasuk semua hewan abadi, tidak ada amnesti. Selanjutnya, Tan Yun dan yang lainnya bubar dan mulai dengan hati-hati mencari dan membunuh semua makhluk di rumah Jiu Tianxian. Malam memudar dan matahari terbit. Setelah mencari dan membunuh sepanjang malam, puluhan ribu penguasa kota,
Ratusan ribu pelayan dan pelayan di rumah Jiu Tianxian, serta puluhan juta tentara dan jenderal abadi di rumah Jiu Tianxian tidak pernah kembali. Semua binatang abadi dan binatang roh juga terbunuh. Melihat ke bawah dari langit, mansion Jiu Tianxian dengan radius 30 juta mil tampaknya tersapu oleh darah. Rumah Jiu Tianxian, gerbang timur. Tan Yun dan 7 istrinya, serta semua orang dan hewan, menatap Xiahou Su dan anjing dewa yang merenggut jiwa di tanah. Puci, Zhen Jimei, dengan air mata di matanya, menikam pergelangan tangan Xiahou Su dengan pedang. "Ah!" teriak Xiahou Su. "Katakan, apakah kamu membunuh ayah dan ibu angkatku?" bentak Zenji. "Itu bukan aku." Xiahou Su menatap Ouyang Duantian. "Dia membunuh ayah dan ibu angkatmu ketika dia menjadi tamu di kediaman Tuan Shen Xiancheng." "Kamu omong kosong." Ouyang memerah karena cuaca. "Paman." Tan Yun berjongkok, meraih leher Xiahou Su dengan tangan kirinya, dan menunjukkan murid surgawi Hongmeng. Tiba-tiba, Xiahou Su mati rasa seperti ayam. Tan Yun berkata tanpa ragu, "Apakah kamu membunuh Tuan Shen?" "Aku membunuhnya." Pada saat Xiahou Su mengakui, Zenji di samping mengepalkan tinjunya dan gemetar karena marah. "Siapa yang menyuruhmu?" Wajah Tan Yun muram. "Kenapa kamu membunuhnya?" Xiahou Su dengan jujur berkata, "Saya diperintahkan oleh 9 kaisar abadi surgawi, karena Tuan Kota Zen bersalah karena menjabat sebagai 9 kaisar abadi surgawi. Aku akan membunuhmu." Zenji menangis. "Saudaraku, biarkan dia memulihkan pikirannya. Aku akan membuatnya mati." Setelah Tan Yun melepaskan kendali Hongmeng Sentong atas Xiahou Su, Zenji memegang pedang panjang dan memotong kaki kiri Xiahou Su dengan pedang. "Pedang ini diberikan kepadamu untuk ayah angkatku." "Engah. Pedang ini untuk membalaskan dendam ibu angkatku." Saat Zenji menangis, sebuah pedang memotong kaki kanan Xiahou Su. "Pedang ini karena kamu membuatku kehilangan ayah angkat dan ibu angkat favoritku." Pedang Zenji naik dan turun. Dalam teriakan Xiahou Su, dia memotong lengan kiri Xiahou Su. "Sisanya ke rumah Tuan Kota Shen Xiancheng untukku. Puluhan ribu orang mati memberimu binatang ini." Pergelangan tangan cerah Zenji berputar dan bayangan pedang menyelimuti Xiahou Su. Kemudian, Zenji menatap Tan Yun dengan mata berkaca-kaca. "Saudaraku, aku ingin rumah Tuan Xiahou Xiancheng tidak tinggal. Kalau begitu, pergilah ke makam orang tuaku dan beritahu mereka bahwa aku telah membalaskan dendam mereka." Tan Yun mengangguk, mengangkat tangannya dan menyeka air mata Zenji. "Oke." Pada saat ini, anjing penjamret jiwa yang sekarat memandang Tan Yun dan berkata dengan lemah, "Kamu cepat atau lambat akan mati. Binatang, kamu ditakdirkan untuk kecewa." Tan Yun berkata dengan keras, "Kita tidak akan mati. Xiao Qing, kamu memiliki binatang ini." Tan Yun menatap Fang Ziqing dan berkata. Fang Ziqing memegang pedang di awal dan menatap ke langit. "Anjing perampas jiwa, sekarang aku akan membunuh putramu di masa depan." Kemudian Fang Ziqing naik ke udara dan mengayunkan ribuan pedang untuk menghancurkan anjing yang menyambar jiwa itu menjadi berkeping-keping. Pada saat ini, Zenji datang ke Ouyang Duantian dengan permintaan maaf. "Paman, maafkan saya salah paham." "Gadis bodoh, jangan katakan itu." Ouyang menarik napas dalam-dalam dan menatap Zenji dengan penuh kasih sayang. "Jika kamu suka, aku akan menjadi ayah angkatmu mulai sekarang." "Saya akan." Zenji berlutut dan berkata, "Putri Zenji, saya telah melihat ayah angkat saya." "Yah, baiklah, cepat bangun." Ouyang tersenyum ramah dan membantu Zenji berdiri. Tan Yun memandang kerumunan seolah-olah dia memikirkan sesuatu dan berkata, "Tunggu di sini sebentar. Aku akan bertemu Qian. Nanti, kita akan pergi ke Xiahou Xiancheng." Selanjutnya, Tan Yun mempersembahkan korban ke kuil Taoling Kiao, memasuki lantai 48 dan muncul di depan Ouyang Qian. "Gadis, maafkan aku." Begitu Tan Yungang membuka mulutnya, Ouyang Qian menangis dan jatuh ke pelukan Tan Yun. Dia menangis terseduh-seduh, terisak. "Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Tan Yun, kau tahu, pedang yang kutusukkan ke dadamu malam itu seperti menusuk tubuhku. Aku merasa sangat sakit.
Aku mengerti, aku mengerti. Tan Yun dengan erat memeluk Ouyang Qianqian dan terus menghiburnya. Setelah waktu yang lama, Ouyang Qianqian meninggalkan lengan Tan Yun, mengangkat kepalanya dan menatap Tan Yun dengan air mata. Aku sudah mengenakan gaun pengantin Fang Rulong. Maukah kamu tidak menyukaiku? Tentu saja tidak. Tan Yun memegang wajah Ouyang Qianqian dengan kedua tangannya, menundukkan kepalanya dan mencium bibir merahnya. Hati Ouyang Qianqian bertabrakan, menutup matanya yang indah dan dengan malu-malu menanggapi Tan Yun. Setelah waktu yang lama, Tan Yun Song membuka Ouyang Qianqian. Ouyang Qianqian berkata dengan gugup, maukah kamu menikah denganku? Iya, Tan Yun berkata sambil tersenyum, setelah aku membalas dendam, aku akan menikahimu. Ouyang menangis bahagia dan meringkuk di pelukan Tan Yun. Pada saat ini, dia merasa sangat aman. Sesaat kemudian, Tan Yun dan Ouyang Qianqian melangkah keluar dari aula Jalan Lingqiao dan muncul di depan orang-orang. Kakak Qianqian. Kakak Zenji. Zenji dan Ouyang Qianqian saling berpelukan. Dua yang dulunya saudara perempuan akhirnya memulihkan persahabatan lama mereka. Tang yang membalderdas dengan gaun merah menatap Tan Yun dengan lembut. Suamiku, apa rencanamu selanjutnya? Tan Yun berpikir sedikit, pertama pergi untuk menghancurkan rumah penguasa kota Xiao Xiancheng, dan kemudian menemani Zenji pergi ke kuburan untuk orang tuanya. Akhirnya, kami meninggalkan negeri dongeng 9 surga Hongmeng dan pergi ke negeri dongeng 8 Hongmeng, mengaduknya. Tapi sebelum itu, mari kita pergi ke rumah harta karun rumah Jiu Tianxian untuk melihat apakah ada api dan senjata ajaib yang bagus. Kemudian, Tan Yun dan yang lainnya terbang ke rumah harta karun dan menemukan berbagai macam senjata ajaib. Namun, level tertinggi hanyalah artefak kelas atas tingkat 2. Dan tidak ada api. Namun, untuk menyenangkan Tan Yun, ada besi batu dewa ruang waktu yang sangat besar di paviliun harta karun. Haha, bagus. Tan Yun memandangi besi batu dewa ruang waktu yang jernih dan berkata sambil tersenyum, dengan benda ini, aku bisa memperbaiki menara dewa tingkat keempat. Suatu hari di luar, 100 tahun di dalam menara. Sen Subing dan yang lainnya juga sangat senang. Anda tahu, dengan promosi ranah Kaisar Agung, semakin jauh Anda melangkah, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan ranah kecil. Kami mengambil semua senjata ajaib di sini. Kalian semua memilih untuk menggunakannya. Lalu kami meninggalkan rumah Jiu Tianxian. Setelah kata-kata Tan Yun, setelah mereka memilih artefak atribut yang cocok untuk kualifikasi mereka sendiri, Sen Subing memasukkan semua senjata sihir yang tersisa ke dalam cincin Tuhan. Selanjutnya, Tan Yun dan yang lainnya tiba di Xiao Xiancheng melalui barisan transmisi di rumah Jiu Tianxian, yang memakan waktu 2 hari. Tidak ada yang lebih mengenal Xiao Xiancheng selain Zenji, karena Xiao Xiancheng adalah mantan Zen Xiancheng. Tan Yun dan yang lainnya dengan cepat melintasi kota abadi Xiao. Karena kecepatan mereka, para dewa di bawah tidak dapat menangkap jejak mereka sama sekali. 1 jam kemudian, Xiao Xiancheng. Tan Yun dan yang lainnya keluar dari udara tipis di luar rumah. Zenji membunuh 2 penjaga dengan pedang. Segera, Zenji dan yang lainnya memasuki balai kota. Tan Yun melambaikan tangan kanannya. Ketika kekosongan beriak, penghalang isolasi suara yang besar menyelimuti seluruh balai kota. Siapa yang menyusup ke kediaman tuan kota kita? Dengan suara seorang lelaki tua level 6 dari wilayah Kaisar Agung terbang dan jatuh di depan Tan Yun dan yang lainnya. Orang tua itu tidak lain adalah ayah dari Xiahou Su, Xiahou Jin. Saat ini, Xiahou Jin membuka matanya dan menatap Zenji, kamu tidak mati di tempat yang ditinggalkan. Dan kamu Tan Yun. Xiahou Jin menatap Tan Yun, beraninya kau. Bang! Tanpa menunggu kata-katanya, Tan Yun meninju kepala Xiahou Jin. Buat keputusan cepat, ayam dan anjing tidak akan tinggal. Kata Tan Yun. Zenji, Sen Subing, dan yang lainnya mulai bolak-balik melewati rumah tuan kota dan membunuh. Luangkan hidupmu. Mengapa kamu membunuh kami? Petik 2. Jeritan bergema di seluruh kediaman tuan kota.
Setelah beberapa saat, puluhan ribu orang di kediaman Tuan Kota tidak kembali sepanjang hidup mereka. Kemudian, Tan Yun dan yang lainnya mengikuti Zenji ke sebuah tempat rahasia kecil di mana ayah dan ibu angkat Zenji dimakamkan. Di wilayah terpencil dengan pemandangan yang menyenangkan, Tan Yun memandang Zenji dan berbisik, "Kamu tinggal di sini lebih lama dengan orang tuamu. Kami akan pergi setelah aku memperbaiki menara Dewa Ruang Waktu di sini." Kemudian, Tan Yun keluar dari aula Jalan Ling Qiao, memasuki lantai 48, mengeluarkan besi batu Dewa Ruang Waktu, duduk bersila dan melepaskan api Hongmeng. Tangan Tan Yun berputar dengan jejak misterius dan tak bisa dijelaskan dari dadanya. Pada saat itu, kekuatan abadi emas dengan ibu jari tebal diserap ke dalam api Hongmeng, seperti bintang seukuran ibu jari. Ada total 9.000 bintang abadi, dan masing-masing adalah basis arai. Ini adalah forage susunan bintang. Selanjutnya, Tan Yun akan menggunakan tungku penempaan susunan bintang untuk memperbaiki menara ruang waktu. Di luar waktu, setengah bulan kemudian, seberkas cahaya jatuh dari langit dan berubah menjadi seorang lelaki tua dari gerbang timur rumah Jiu Tianxian. Jika Tan Yun ada di sana, dia akan mengenal orang tua itu. Dia telah bertemu dengannya di jurang makan jiwa. Kamu benar. Orang tua itu adalah penguasa tua kota Zhou Tianxian. Setengah bulan yang lalu, Duke of Zhou menemukan bahwa lampu kehidupan putranya tiba-tiba padam, jadi dia datang ke rumah Jiu Tianxian dengan kesedihan. Sebelum tiba di mansion Jiu Tianxian, dia bertanya-tanya mengapa putranya meninggal ketika dia baru saja datang untuk menghadiri pernikahan Kaisar Jiu Tianxian. Saat ini, Duke Zhou melihat pemandangan di dalam gerbang kota. Dia benar-benar bodoh. Semua tempat yang disaksikan adalah tubuh busuk. Dia melepaskan kesadaran abadi dan menyelimuti seluruh 9 rumah abadi surga. Sesaat kemudian, dia tampak sangat ketakutan, wajahnya pucat, dan dahinya dipenuhi butiran keringat sebesar kacang. Bagaimana ini bisa terjadi? Duke Zhou menggigil dan berkata dengan suara gemetar, "Mereka semua mati. Tuan Xiandi juga mati. Puluhan juta penguasa kota mati. Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya?" Tepat ketika Adipati Zhou tidak dapat memahaminya, kaisar terkenal lainnya, seorang pria kuat, jatuh dari langit dan terbang di samping Adipati Zhou. Orang-orang ini adalah kerabat dari tuan kota yang mati. Mereka juga menemukan bahwa kerabat mereka sebagai penguasa kota datang setelah lampu kehidupan padam. Plop. Seorang kaisar terkenal dengan wilayah yang kuat menemukan bahwa setelah semua penguasa kota di rumah abadi Jiu Tian meninggal melalui pengetahuan abadi, kakinya melunak dan jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Kaisar abadi dari negeri dongeng 9 surga dan puluhan juta penguasa kota semuanya akan mati. Ya, sejak surga dan bumi Hongmeng Yan, kematian skala besar seperti itu tidak pernah terjadi di negeri dongeng 9 surga kita. Siapa yang melakukannya? Membunuh begitu banyak orang. Ya, saya mendengar bahwa bahkan ketika Agung Hongmeng jatuh, penguasa kota dunia peri Hongmeng Jiu Tian yang setia kepada tertinggi Hongmeng dibantai oleh jutaan orang. Jumlah kematian penguasa kota jauh dari dibandingkan dengan itu sekarang. Petik 2. Orang-orang tampak ketakutan dan berbicara, dan meneteskan air mata sedih, karena ada kerabat mereka di tulang tak berujung di depan mereka. Dalam 2 bulan berikutnya, tanah luar rumah Jiu Tianxian datang satu demi satu, dengan puluhan juta orang kuat. Pencapaian terendah dari orang-orang ini adalah tingkat pertama wilayah kaisar, dan yang tertinggi adalah Adipati Zhou dari tingkat ke-12 wilayah kaisar besar. Tuan Zhou, sekarang kami memiliki acara besar di negeri dongeng 9 surga Hongmeng. Anda selalu dapat memutuskan. Ya, Tuan Zhou, Anda masih mewakili kami di negeri dongeng 9 surga. Pergi ke dunia dewa kekacauan dan dunia dewa Siyuan dan beritahu 2 penguasa tertinggi. Juga, aku ingin pergi ke dunia surgawi Hongmeng dan memberitahu 9 kaisar abadi. Puluhan juta suara tertinggal di telinganya. Zhou Gongshen menarik napas dalam-dalam dan mengangguk, "Oke. Aku akan segera pergi ke 3 dunia dewa, tapi perjalanannya jauh. Aku tidak bisa kembali sampai 5 tahun paling cepat. Sementara itu, hati-hati." Setelah itu,
Duke Zhou merilis pengetahuan abadinya lagi dan lagi. Dia memindai tulang gunung dan ingin menemukan tubuh putra penguasa kota abadi, tetapi dia tidak menemukannya pada akhirnya. Jangan khawatir, nak. Ayahku akan melakukan semua yang dia bisa untuk membalaskan dendammu. Duke Zhou menyeka air mata dari matanya, mengubahnya menjadi sinar cahaya, dan pergi ke kuil surga di dalam dan di luar 800 miliar yuan di utara rumah abadi Jiutian. Hanya ketika Anda tiba di platform surgawi Anda dapat melindungi diri Anda sendiri ke gerbang dunia dewa melalui kekuatan besar yang dilepaskan oleh platform surgawi. Setelah Duke Zhou pergi, orang-orang kuat dari puluhan juta kota abadi berduyun-duyun ke rumah abadi Jiutian dan mulai mencari tulang belulang kerabat mereka. Musim semi pergi dan musim gugur datang, setengah tahun kemudian. Pencucian darah rumah abadi Jiutian telah tersebar di seluruh kota dan sekte yang tak terhitung jumlahnya di dunia abadi Jiutian Hongmeng. Seluruh dunia peri Hongmeng Jiutian yang abadi jatuh ke dalam kepanikan yang ekstrim. Mereka tidak tahu siapa yang membunuh rumah abadi Jiutian. Kriminal Tan Yun, Xian. Tidak. Ada yang meragukan bahwa Tan Yun yang melakukannya. Menurut pendapat semua orang, Tan Yun dan 9 abadi jauh dari mampu bersaing. Selain itu, puluhan juta orang meninggal di rumah Jiutian Xian, tetapi mereka semua adalah penguasa kota. Takut. Panik. Orang-orang dalam bahaya, yang identik dengan negeri dongeng 9 surga di Hongmeng hari ini. Pada saat yang sama, Xiao Xiancheng, sebuah tempat rahasia kecil. Di lantai 48 aula Jalan Lingqiao, Tan Yun mengumpulkan api Hongmeng ke telapak tangan kanannya. Saat ini, berdiri menara dewa setinggi 48 lantai setinggi ribuan kaki dan sebening kristal di depannya. Akhirnya disempurnakan. Dengan pagoda ruang waktu ini, Anda bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha di masa depan. Tan Yun tersenyum. Saat membaca, menara dewa tiba-tiba menyusut dan jatuh di tangan kanan Tan Yun. Selanjutnya, Tan Yun menyeret menara ilahi keluar dari udara tipis dan muncul di wilayah Xiaomi. Suamiku, apakah kamu sudah selesai memurnikan? Tang Membalu tersenyum dan berjalan menuju Tan Yun bersama yang lainnya. Yah, itu disempurnakan. Tan Yun berkata, menara ini akan disebut Menara Dewa Lingqiao di masa depan. Seperti kuil Tao Lingqiao, menara ini memiliki total 48 lantai. Di masa depan, kamu dapat memasuki lantai menara untuk berkultivasi sesuai dengan jumlah lantai di kuil Tao. Setelah orang banyak mengangguk untuk mengerti, Shen Subing bertanya, suamiku, apakah kita akan segera pergi ke negeri dongeng 8 hari? Yah, kurasa begitu. Tan Yun mengangguk. Sekarang pencucian darah rumah abadi Jiutian Hongmeng seharusnya telah menyebar di dunia peri Jiutian. Diperkirakan seseorang telah pergi ke dunia dewa untuk melaporkannya. Saya memperkirakan bahwa jika itu 5 tahun atau 3 tahun lambat, pasti ada dewa yang datang ke dunia peri 9 hari untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Semakin cepat kita secara alami pergi, semakin baik. Kemudian, Tan Yunyin berkata, selanjutnya, kita akan menjarah 8 rumah harta kaisar abadi yang tersisa satu persatu, mengumpulkan semua mata air abadi, menghancurkan rumah abadi yang kacau dan rumah abadi Siyuan, lalu berlatih dalam isolasi, naik ke level 12 dari kerajaan Kaisar Agung, dan kemudian pergi ke penjara pemurnian abadi. Sebelum itu, aku ingin membuat 11 negeri dongeng gelisah. Setelah mendengar pidato itu, orang-orang mengangguk dan setuju. Fang Ziqing berkata, saudara, sebagian besar penguasa kota yang mengkhianati Anda telah menjadi dewa. Selanjutnya, saya akan membuat daftar mereka dan menyelesaikan akun dengan mereka ketika kita menjadi dewa. Baiklah, mata Tan Yunsing menunjukkan niat membunuhnya. Mereka yang pernah mengkhianatiku hanya punya satu cara untuk mati. Kemudian Tan Yun berkata, kamu memasuki menara Dewa Lingqiao, dan aku akan membawamu ke gerbang penghalang. Seperti semua orang tahu, gerbang demarkasi di mulut Tan Yun adalah pintu gerbang ke dunia peri 9 hari dan dunia peri 8 hari. Gerbang penghalang dibangun di rumah Jiutian Xian, gunung peri penghalang 30 miliar mil jauhnya di timur. Jika Anda ingin membuka gerbang pesona, Anda harus memiliki token kaisar abadi yang diberikan oleh dunia ilahi kepada 9 kaisar abadi surgawi. Singkatnya,
9 token kaisar abadi surgawi adalah kunci ke-8 negeri dongeng surgawi. Namun, untuk Tan Yun, dia tidak membutuhkan token kaisar peri sama sekali. Alasannya sangat sederhana. Karena gerbang ke-8 surga negeri dongeng, dan bahkan gerbang lain ke negeri dongeng Hongmeng, diletakkan oleh Tan Yun sendiri di masa lalu. Kemudian, setelah Sen Subing dan yang lainnya memasuki Menara Dewa Lingqiao, Tan Yun membawa Menara Dewa Lingqiao ke telinganya, terbang keluar dari Tanah Rahasia dan pergi ke Gunung Peri Perbatasan. Tan Yun memperkirakan bahwa dengan kecepatan terbangnya sendiri, dia bisa tiba dalam 10 hari. Pada saat yang sama, sosok-sosok ditembak jatuh dari awan dan terbang di bawah Menara Dewa di kedalaman hutan Penglai, berubah menjadi 3 pria dan 2 wanita. Jika Tan Yun dan yang lainnya ada di sini, mereka akan mengenal 5 orang. Karena 5 orang itu adalah Suanyuan Rou, Suanyuan berlama-lama, Suanyuan Changfeng, Suanyuan Haokong dan Cucik. Suanyuan mengenakan gaun hijau panjang, seindah biasanya. Setelah mereka berpisah dengan Tan Yun di tempat yang ditinggalkan, mereka pasti bertemu dengan kesempatan tiada. Karena sekarang Suanyuan Rou adalah tingkat ketiga dari Kekaisaran Besar. Suanyuan Haokong adalah tingkat kedua dari Kekaisaran Besar. Kaisar Suanyuan Changfeng tingkat 1. Cu alami dan tidak terkendali dan Suanyuan berlama-lama sudah 12 langkah di ranah kekaisaran. Suanyuan Ruang melihat ke Menara Dewa yang berdiri di hutan dan berkata kepada keempat orang itu, sekarang rumah peri Jiutian ditumpahi oleh seseorang. Dunia peri Jiutian berantakan. Saatnya kita menjarah rumah rahasia Jiutian. Selama kita mendapatkan mata air abadi di rumah rahasia Jiutian, kita dapat dengan cepat meningkatkan wilayah kita. Kamu tunggu aku di sini. Aku akan pergi ke puncak Menara Dewa dan membunuh Kaisar Penglai. Kemudian, Suanyuan Rou memimpin dalam terbang ke langit dan terbang ke puncak Menara Ilahi, tetapi ternyata tidak ada seorang pun. Nah, di mana orang-orang Kaisar Penglai? Suanyuan Rou mengerutkan kening dan bertanya-tanya mengapa tidak ada penjaga di rumah rahasia Jiutian. Kemudian, Suanyuan Rou membuka susunan transmisi melalui seni rahasia. Ketika dia memasuki rumah rahasia Jiutian, dia menemukan bahwa bahkan tidak ada peri di dalamnya. Ketika Suanyuan Rou meninggalkan rumah rahasia Jiutian dan kembali ke hutan Penglai dengan kebingungan, Suanyuan Haokong datang ke Suanyuan Rou dan berkata, "Ruer, ada banyak tulang belulang orang tidak jauh dari sana. Saya pikir orang-orang ini adalah orang-orang kuat yang menjaga rumah rahasia Jiutian. Karena mereka sudah mati, sepertinya rumah rahasia Jiutian telah dijarah." "Paman, kamu benar." Suanyuan Rou menghela nafas, mata air abadi di rumah rahasia Jiutian memang telah dirampok. "Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Suanyuan berlama-lama mengerutkan kening. Suanyuan Rou tidak segera menjawab, tetapi jatuh ke dalam meditasi. Suanyuan Haokong menghela nafas, "Ruer, ayo berlatih perlahan. Selama kita punya cukup waktu, kita bisa berlatih ke tingkat ke-12 dari Kekaisaran Besar cepat atau lambat." "Tidak," Suanyuan berkata dengan tatapan dingin di matanya yang lembut, "Tan Yun adalah reinkarnasi dari Hongmeng. Ini tidak biasa. Aku hanya bisa meningkatkan wilayahku secepat mungkin untuk membunuhnya ketika aku bertemu dengannya. Juga, jika aku tidak salah, Tan Yun, Sen Subing, dan yang lainnya melakukan pencucian berdarah di Mansion Jiutianxian. Di dunia, hanya Tan Yun, Fang Ziqing, dan Mansion Jiutianxian yang memiliki musuh. Selain mereka, aku benar-benar tidak bisa memikirkan siapapun yang akan membunuh begitu banyak. Jika tebakanku benar, kekuatan Tan Yun mungkin tidak di bawahku. Dia pasti telah menemukan peluang besar seperti kita selama bertahun-tahun. Kalau tidak, bagaimana dia bisa meningkatkan kekuatannya begitu cepat dalam waktu sesingkat itu?" Mendengarkan kata-kata Suanyuan Rou, Cu yang alami dan tidak terkendali tetap diam. Bahkan, dia cukup mengkhawatirkan keselamatan Tan Yun. Di dalam hatinya, Tan Yun akan selalu menjadi bosnya. Suanyuan Changfeng tampak khawatir dan berkata dalam hatinya, "Yingying adalah gunung es. Saya tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Jika saudara perempuan saya menebak itu benar, saya tidak tahu apakah dia terluka ketika dia mencuci rumah Jiutianxian dengan darah."
Suan Yuanrou sepertinya melihat melalui pikiran Suan Yuan Changfeng dan berkata dengan dingin. Kakak perempuan, Suan Yuan Changfeng mengerutkan kening, itu benar. Aku hanya khawatir tentang gunung es, bukan kamu. Suan Yuan marah. Aku tidak peduli padamu. Melihat penampilan Suan Yuan yang lembut dan marah, Suan Yuan Changfeng menunjukkan kilatan simpati di matanya. Dia tahu bahwa Suan Yuanrou tidak begitu bebas dan mudah di wajahnya. Meskipun selama bertahun-tahun, dia mendengar Suan Yuanrou mengatakan berkali-kali bahwa dia ingin membunuh Tan Yun, dia juga menemukan bahwa Suan Yuanrou sering linglung ketika dia sendirian. Dalam keadaan linglung, air mata masih mengalir di matanya. Dia tahu bahwa saudara perempuannya ingin membunuh Tan Yun, itu benar, tetapi dia juga mencintai Tan Yun sambil membenci. Yah, jangan bertengkar. Suan Yuan Haokong mengangkat alisnya. Aku benar-benar kesal melihatmu selalu bertengkar. Ruer, ayo kita mulai bisnis. Katamu, kemana kita akan pergi selanjutnya? Mata lembut Suan Yuan berkelap-kelip dengan cahaya halus, dan TANKOU terbuka dengan lembut, pergi ke gunung peri perbatasan 30 miliar mil di sebelah timur rumah Jiu Tianxian. Gunung peri perbatasan, Suan Yuan Hao bingung. Suan Yuanrou menjelaskan, Paman, di puncak gunung peri batas, ada gerbang batas yang menuju ke dunia peri 8 hari. Sejak rumah rahasia 9 hari telah dijarah, kami akan merampok rumah rahasia 8 hari. Sejauh yang saya tahu, ada rumah rahasia di 9 negeri dongeng Hongmeng. Kita bisa menjarah negeri dongeng itu sepanjang jalan. Pada saat itu, budidaya kita akan meningkat pesat. Mendengar pidato itu, Suan Yuan Hao menganggukkan kepalanya dan berkata, Ruer, itu semua tergantung pada Anda. Anda dapat melakukan apapun yang Anda katakan. Suan Yuanrou memandang orang-orang, dengan kecepatan kami, diperkirakan kami dapat mencapai Jieji Xianshan pada tanggal 20. Mari kita mulai segera. Bintang-bintang berubah, 10 hari kemudian, tengah hari. Sebuah puncak megah dengan ketinggian 90 juta kaki, hijau dan menetes, berdiri menjulang di antara langit dan bumi, Jieji Xianshan. Di puncak Gunung Peri Jieji berdiri sebuah monumen hitam besar setinggi 100.000 kaki. Monumen besar itu diukir dengan garis berkelok-kelok, yang membuat orang terpesona. Suara mendesing. Seberkas cahaya putih, jatuh dari langit. Su Bing, kamu bisa keluar. Setelah Tan Yun memberikan suara kepada orang-orang di Menara Dewa Lingqiao, Sen Su Bing dan yang lainnya keluar dari udara tipis dari sisi Tan Yun di saat berikutnya. Tunggu sebentar, ketika saya membuka gerbang perbatasan, kita akan pergi ke negeri dongeng Hongmeng 8 hari. Tan Yun tersenyum dan melihat garis tipis di monumen raksasa dengan sentuhan kesedihan di matanya. Karena larangan yang terukir di monumen besar ini diukir dan dilukis secara pribadi oleh Tan Yun ketika dia adalah Maha Guru Hongmeng di masa lalu. Dia mempelajari larangan ini dari mantan tuannya, ayah Suan Yuanrou. Saat ini, Tan Yun mengingat masa lalu di benaknya. Dia memikirkan masa lalu, ketika Suan Yuanrou adalah kakak perempuan seniornya, dia belajar larangan di bawah instruksi tuannya. Berpikir, Tan Yun memikirkan Suan Yuanrou dalam kehidupan ini. Aduh, Tan Yun menghela nafas dan mengatakan rasa sakit di hatinya. Rower, kamu baik-baik saja. Tan Yun menghela nafas dalam hatinya. Suamiku, ada apa denganmu? Namong Yukin menangkap kesepian dan kesuraman Tan Yunmu, dan kemudian bertanya dengan prihatin. Tidak ada apa-apa. Tan Yun tersenyum dan berkata, Yukin, monumen batas besar ini dibuat oleh saya pada tahun-tahun itu. Perubahan hidup telah berubah. Hari ini saya melihatnya, tidak dapat dihindari untuk menjadi sedikit sedih. Aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku akan membuka pintu perbatasan. Setelah kata-kata Tan Yun, ketika lengannya menari dengan kecepatan tinggi dengan jejak misterius dari dadanya, untaian kekuatan abadi keluar dari lengannya dengan kecepatan tinggi dan mengebor ke dalam monumen raksasa. Sesaat kemudian, ratusan ribu kekuatan abadi mengebor keluar dari tubuh Tan Yun dan menembak ke monumen raksasa. Berdengung. Segera, monumen besar setinggi 100.000 kaki itu mulai bergetar, dan garis terlarang di monumen itu seolah memberi kehidupan dan mulai merayap perlahan,
berkumpul di tengah monumen raksasa Cina dan Korea. Puluhan juta garis terlarang secara bertahap berubah menjadi gerbang melingkar di tengah monumen. Kemudian, gerbang Qianzhang mulai menjadi transparan. Akhirnya, Tan Yun dan yang lainnya melihat langit biru di dunia peri 8 hari melalui gerbang perbatasan. Wow, langit yang biru. Sue Zian menatap langit biru di gerbang perbatasan dan menutup mulutnya karena terkejut. Wajah orang lain juga penuh kejutan. Karena langit di negeri dongeng 8 hari Hongmeng sangat indah. Langit biru jernih dan gumpalan awan putih yang perlahan merayap menggambarkan keindahan yang tiada taraf. Betapa indahnya. Apakah ini benar-benar negeri dongeng 8 hari? Indahnya mata peri dalam Dantai menunjukkan warna keingintahuan yang kuat. Tan Yun melingkarkan lengannya di pinggang polos Dantai Xianer Yingying dan menjelaskan, di antara 9 negeri dongeng Hongmeng. Karena negeri dongeng 8 hari Hongmeng adalah laut yang luas, dengan luas daratan kurang dari 100 juta. Ada 2 benua yang berdekatan, yang paling luas. Karena daratan terus bergerak di laut, itu juga disebut tanah terapung. Benua terbesar disebut tanah terapung 8 hari. Tanah terapung 8 hari mencakup area sekitar 30 miliar sen. Kota peri 8 hari didirikan di atas tanah terapung, dan rumah peri 8 hari berada di tengah-tengah kota peri 8 hari. Ada rumah terapung di wilayah laut ratusan miliar mil timur dari tanah terapung 8 hari, yang merupakan rumah rahasia 8 hari. Dantai Xianer berbisik, haruskah kita menghancurkan rumah abadi Batian dulu, atau pergi ke rumah rahasia Batian dulu? Tan Yun berkata, kami tidak tahu apa kekuatan Kaisar Abadi ke-8 sekarang. Oleh karena itu, pertama-tama pergi untuk merampok rumah rahasia surga ke-8, dan kemudian tanyakan tentang kekuatan Kaisar Abadi ke-8 untuk memastikan semuanya aman. Lalu serang naga kuning dan serang rumah abadi surga ke-8. Kami hanya bisa tiba dalam sebulan setelah kami melewati susunan transmisi di gerbang penghalang. Dalam sebulan, kita akan tiba di aula ruang waktu di luar kota Batianxian. Ini belum terlambat, ayo pergi. Kemudian, Tan Yun dan yang lainnya menjarah ke gerbang perbatasan dan menghilang, sementara gerbang perbatasan di monumen raksasa menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul. 10 hari kemudian, senja. 5 sosok jatuh dari langit, terbang dan jatuh di puncak gunung peri perbatasan, dan menjadi 5 orang Suanyuan Rou. Suanyuan Rou memandang Suanyuan Haokong dan berkata, tunggu sebentar. Aku akan melihat bagaimana membuka gerbang perbatasan. Setelah itu, Suanyuan Ruang melihat garis larangan di monumen raksasa. Tiba-tiba, matanya yang indah menunjukkan arti cinta dan benci yang saling terkait, dan bergumam pada dirinya sendiri, kecuali ayahku yang sudah meninggal, hanya ada aku dan dia yang akan menghiasi garis larangan ini di dunia. Kakak perempuan, siapa dia? Suanyuan berlama-lama, berpegangan tangan dengan Cu alami dan tak terkendali, berkata dengan rasa ingin tahu. Mata lembut Suanyuan penuh dengan pembunuhan yang kuat. Melihat ke belakang, dia berkata, dia adalah Tan Yun. Biji-bijian terlarang ini dibuat oleh ayahku, juga dikenal sebagai butir suci keluarga spiritual. Ayahku hanya mengajarkannya kepadaku dan dia. Suanyuan berlama-lama melonggarkan alami dan tak terkendali Cu, mengambil lengan batu giok lembut Suanyuan dan menghibur, saudara perempuan, jangan marah. Tidak marah. Bagaimana aku tidak marah? Suanyuan berkata dengan dingin, aku sangat mencintainya di dunia, tetapi dia membunuh ayahku dan aku. Sebelum kata-kata itu jatuh, Suanyuan Rou menarik napas dalam-dalam, ya, aku tidak bisa marah. Untuk orang-orang seperti dia, aku marah. Aku tidak layak. Pada saat ini, Suanyuan berlama-lama berkata, kakak, ada sesuatu yang sudah lama aku simpan di hatiku. Aku tahu kamu tidak ingin mendengar namanya, jadi aku belum bertanya. Tatapan lembut Suanyuan mereda, kamu adalah saudara perempuanku, bukan orang luar. Apa yang ingin kamu tanyakan, katakan saja. Yah, kamu baik sekali, kata Suanyuan berlama-lama penasaran. Kakak, Tan Yun tahu segalanya tentang dan, susunan, senjata dan jimat, dan susunan pedang, formula pedang, dan tubuh Hongmeng Ba sangat kuat. Apakah ayahmu mengajarkan ini? Mendengar pidato itu, Suanyuan Rou menganggukkan kepalanya dan segera menggelengkan kepalanya.
Mei mengerutkan kening dan berkata, ayahku memang mengajarinya beberapa rahasia Lingzu, tetapi hanya ada sedikit keterampilan dan, senjata dan susunan. Saya ingat ayah saya berkata bahwa Tan Yun adalah kekasih alam semesta, tetapi dia juga seorang bintang yang buruk. Tidak ada yang akan berakhir baik dengannya. Ayahku juga menggunakan seni rahasia keluarga roh, ramalan hebat dan reinkarnasi hebat. Dia melihat identitas Tan Yun di seluruh dunia, tetapi hasilnya mengejutkan ayahku. Karena dua rahasia Lingzu kami telah gagal pada Tan Yun, ada kekuatan tak terlihat yang sangat kuat menyelimuti Tan Yun. Ayahku curiga bahwa Tan Yun yang lama harus dilahirkan kembali. Mendengar pidato itu, Xuan Yuan berlama-lama, Xuan Yuan Haokong, Cucik dan Xuan Yuan Changfeng benar-benar terkejut. Xuan Yuan Haokong tampak terkejut dan berkata, Ruer, maksudmu Tan Yun? Dan mantan Mahaguru Hongmeng juga terlahir kembali. Xuan Yuan dengan lembut menekankan, ya, ayahku sendiri yang menceritakan semua ini kepadaku. Dia seharusnya tidak datang dari alam semesta kita saat ini. Adapun identitas aslinya, dia masih tidak tahu. Xuan Yuan Rou tertawa dan berkata, dia selalu berpikir bahwa dia adalah reinkarnasi abadi, tetapi pada akhirnya, dia selalu tertutup drum. Jadi Tan Yun bahkan tidak tahu di mana asalnya. Dia adalah orang yang paling menyedihkan di dunia. Xuan Yuan Haokong berkata dengan santai, Ruer, karena Tan Yun adalah adikmu di masa lalu, artinya, dia juga bisa menggunakan kekuatan supernatural keluarga suci. Baiklah, Xuan Yuan Rou mengangguk dan berkata dengan jujur, dulu. Ketika dia pergi, dia meninggalkan Credo. Setiap saat, dia tidak akan menggunakan kekuatan suci dari keluarga suci. Bahkan jika dia meninggal, dia tidak akan menggunakannya untuk menarik garis dengan keluarga suci. Mendengar pidato itu, Xuan Yuan berlama-lama menunjuk ke monumen besar itu, cemberut dan berkata, Tan Yun tidak bermaksud apa yang dia katakan. Karena dia sangat tulang punggung, mengapa kamu masih menggunakan pola ilahi dari keluarga roh untuk mengatur larangan? Setelah mendengarkan, Xuan Yuan Rou menunjukkan sentuhan kekaguman yang tak terkendali di matanya. Berlama-lama, meskipun aku ingin membunuhnya, aku harus mengakui bahwa dia benar-benar pria yang hebat. Saya juga kemudian mengetahui bahwa, sebenarnya, ketika ayah saya mengajarinya butir suci keluarga roh, dia sudah mengetahuinya. Ketika mereka mendengar pidato itu, mereka merasa bahwa identitas asli Tan Yun menjadi semakin rumit. Yah, kami tidak akan menyebut dia. Suara lembut Xuan Yuan terdengar, sekarang saya akan membuka pola larangan dan pergi ke Hongmeng selama 8 hari. Kemudian, Xuan Yuan Rou, sepasang lengan batu giok tanpa tulang yang lembut, menari dengan kecepatan tinggi dengan jejak misterius dari dadanya, dan untaian kekuatan abadi diserap dari lengan batu giok di monumen raksasa. Sesaat kemudian, ratusan ribu untaian kekuatan abadi melesat ke monumen raksasa dari tubuhnya yang indah. Kemudian monumen besar dengan ketinggian 100.000 kaki itu mulai bergetar. Selama peristaltik, garis terlarang berubah menjadi gerbang 1000 kaki melingkar, gerbang perbatasan. Jelas, metode Xuan Yuan Rou untuk membuka pintu perbatasan sama dengan metode Tan Yun. Ketika Xuan Yuan berlama-lama dan yang lainnya melihat langit biru dari 8 surga negeri dongeng dari gerbang perbatasan, mereka penuh dengan rasa ingin tahu dan kekaguman, seperti Dan Tai Xianer dan yang lainnya 10 hari yang lalu. Xuan Yuan Rou menjelaskan negeri dongeng 8 surga kepada publik dan berkata, mari kita mulai segera. Dalam sebulan, kita akan tiba di luar kota peri 8 surga, dan kemudian langsung menuju rumah rahasia 8 surga. Kemudian, Xuan Yuan Rou 5 orang menjarah ke gerbang penghalang, dan gerbang penghalang menghilang dengan 5 orang. Negeri dongeng 8 hari Hongmeng memiliki luas total sepertiga kurang dari luas negeri dongeng 9 hari. Demikian pula, ada juga orang atas dan bawah di negeri dongeng 8 hari Hongmeng. Orang-orang yang lebih rendah serendah lumpur di dunia peri 8 hari. Namun, jika mereka adalah makhluk abadi yang inferior, kata inferior yang tidak dapat dihapus akan dicap di wajah mereka. Tentu saja, dengan perintah dari dua penguasa tertinggi beberapa dekade yang lalu untuk menutup gerbang negeri dongeng, makhluk-makhluk abadi yang tinggal di negeri dongeng Hongmeng selama 8 hari telah melonjak sebelumnya. Waktu berlalu, 20 hari kemudian.
8 hari mengambang di darat, di luar 8 hari kota peri, sebuah istana ruang waktu yang dibuat seperti kristal merah tiba-tiba keluar dengan fluktuasi energi yang kuat. Apakah ini negeri dongeng 9 hari? Di aula ruang waktu yang besar, seorang pria berusia 90 tahun yang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Nama lelaki tua itu adalah Kekui. Dia adalah pelayan dari 8 dewa surgawi. Dia bertanggung jawab untuk menjaga aula ruang waktu dan menyambut orang-orang dari 9 alam surga setiap saat. Kekui tahu bahwa selama seseorang muncul di aula ruang dan waktu, pengunjung itu entah Kaisar Abadi ke-9 atau utusan yang dikirim oleh Kaisar Abadi ke-9. Pada saat berikutnya, Kekui menemukan sekelompok orang terbang keluar dari aula ruang dan waktu. Kekui, yang berada di tingkat ke-10 wilayah Kaisar Agung, memandang Tan Yun dan yang lainnya, bangkit dan memeluk tinjunya dan berkata, "Anda adalah utusan yang dikirim oleh Kaisar Abadi ke-9. Tidak, Tan Yun menjawab dengan sangat sederhana. Lalu apa yang kamu lakukan di negeri dongeng 8 hariku? Mata Kekui yang keruh menunjukkan sedikit rasa dingin. Membunuh orang, Tan Yun berkata dengan lemah. Arogansi, tunggu sampai orang tua itu menangkapmu dan coba lagi. Kekui akan memulai melawan Tan Yun. Mata Tan Yun memancarkan cahaya merah yang aneh. Segera, Kekui berdiri di tempat. Tan Yun berkata dengan suara yang dalam, "Jawab aku pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, siapa nama Kaisar Abadi ke-8 dan apa kekuatannya? Kedua, bisakah Kaisar Abadi ke-8 tanpa pandang bulu membunuh makhluk abadi yang tidak bersalah? Bisakah dia mempermalukan mereka? Ketiga, apakah Hongmeng tertinggi di hatimu baik atau buruk? Pernahkah kamu membunuh makhluk abadi yang lebih rendah?" Kekui tampak kusam dan berkata, "Nama belakang Kaisar Abadi ke-8 adalah Ke dan namanya adalah Yin. Sekarang ini adalah kekuatan tingkat ke-12 dari Kekaisaran Besar dan keberadaan paling kuat di dunia abadi ke-8. 8 dewa tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, karena makhluk abadi yang lebih rendah seharusnya membunuh mereka, sialan. Adapun Tuan tertinggi Hongmeng, dia secara alami adalah pria yang baik. Dan aku telah membunuh banyak makhluk abadi yang lebih rendah." Mendengar pidato itu, Tan Yun menahan amarahnya dan bertanya, "Apakah kamu tahu siapa yang bertanggung jawab atas kediaman rahasia 8 hari itu? Ada mata air peri di dalam." Kekui tampak mati rasa dan berkata, "Rumah rahasia dijaga oleh Lu Bingyan, wakil wali kota dari kota 8 abadi. Ada mata air abadi dari 8 kaisar abadi di dalamnya. Kekuatan apa yang dimiliki Lu Bingyan?" Tan Yun bertanya, "Orang seperti apa dia?" Kekui berkata dengan jujur, "Lu Bingyan adalah tingkat ke-11 dari wilayah Kaisar Agung. Dia sangat cantik, menyukai warna kulit pria, dan pandai menggunakan sanjungan untuk membingungkan pria. Kemudian Suangxiu menyerap esensi pria dan memperkuat dirinya sendiri. Dia adalah seekor ular dan wanita kalajengking dan saudara perempuan dari Kaisar Abadi ke-8. Tan Yun tersenyum dingin, "Canggu, bunuh." Di antara pikiran Tan Yun, pedang pembunuh Hongmeng terbang keluar dari pikirannya, menusuk alis Kekui, menembus bagian belakang otaknya, dan diserap ke dalam pikiran Tan Yun lagi. Selanjutnya, Tan Yun dan yang lainnya melangkah keluar dari aula ruang waktu dan muncul di padang rumput dengan rumput hijau dan bunga-bunga cemerlang. Tidak jauh di depan adalah gerbang kota Batianxian, yang setinggi 30.000 kaki. Sasa. Suara langkah kaki yang berantakan datang dari belakang. Tan Yun tiba-tiba melihat ke belakang. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, ledakan kemarahan mengepul dari dadanya. "Dalam pandangan saya melihat ribuan makhluk abadi dengan gelang dan gelang kaki datang ke arah saya." Kata-kata inferior dicap di pipi mereka. Kedua kata ini tidak hanya menunjukkan identitas mereka, tetapi juga menginjak-injak harga diri mereka. Di antara mereka, beberapa wanita Jasper kecil dicap dengan kata inferior di wajah mereka. Tan Yun menemukan bahwa ada kebencian tak berujung di mata ribuan makhluk abadi yang lebih rendah yang melihat diri mereka sendiri dan orang lain. Tan Yun tahu bahwa makhluk abadi yang lebih rendah ini menganggap diri mereka lebih tinggi ketika mereka menemukan bahwa tidak ada tanda di wajah mereka. Saat ini,
Seorang pria berjubah brokat yang mengendarai harimau putih 7 langkah di masa dewasa dari binatang kaisar memandang Tan Yun dan yang lainnya sambil tersenyum. Ratusan pengawal mengikuti di belakang pria berjubah itu. Pria berjubah brokat memancarkan 11 langkah kerajaan besar. Setelah menatap Tan Yun sambil tersenyum, matanya tertuju pada Sen Subing dan wanita lain, dan dia tidak bisa bergerak lagi. Tutut, cantik, wanita kecil ini sangat cantik. Kemudian, pria berjubah brokat melihat kembali ketiga tetua dari tingkat ke-10 dari kekaisaran besar dan berkata sambil tersenyum, saya curiga mereka semua adalah makhluk abadi yang lebih rendah. Pergi dan bunuh para pria dan ikat semua keindahan kecil untuk saya. Kota kecil ini terutama dibawa kembali ke rumah tuan kota dan menikmatinya. Tiga tetua dari peringkat ke-10 dari kekaisaran besar dengan hormat berkata, aku akan patuh. Kemudian, ketiga lelaki tua itu terbang ke Tan Yun dan yang lainnya dengan senyum muram. Hanya ada satu jalan keluar bagi mereka yang memiliki pikiran buruk tentang wanita saya dan sahabat saya. Tan Yun minum dengan suara yang dalam. Sosoknya sering muncul di udara. Dia menendang ketiga lelaki tua itu ke udara seperti kilat. Bang bang. Darah memercik, kepala ketiga lelaki tua itu meledak, dan tubuh tanpa kepala jatuh di dataran. Kakak ketiga, bunuh semua penjaga. Tan Yun berkata dengan dingin. Kakak yang baik. Dewa bertopeng yang tidak disengaja berubah menjadi bayangan berkabut dan melintas melewati ratusan pengawal yang mengawal ribuan makhluk abadi yang lebih rendah. Pada saat berikutnya, ratusan pengawal dan kepala mereka dipenggal bersama-sama. Wah! Secara tidak sengaja, sinar kekuatan Kaisar Kematian menembus ratusan kepala terbang, dan ratusan pengawal terbunuh di tempat. Pemuda berbaju brokat yang menunggangi harimau putih itu terkejut dan marah. Apakah kamu tahu siapa aku? Saya Yin Ziping, pemimpin kota muda kota abadi Batian. Kecuali orang-orang di rumah abadi Batian, tidak ada yang berani menyentuh saya di seluruh dunia abadi Batian. Kamu menunggu penguasa kota Bensao. Kamu mati. Setelah meninggalkan ancaman, Yin Ziping mengendarai harimau putih dan bergegas ke kota Batian Xian dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, dia berteriak pada puluhan ribu tentara abadi yang menjaga kota Batian Xian, saya Yin Ziping, Tuan Kota Muda. Buka gerbang kota. Yin Ziping tidak bodoh. Meskipun dia level 11 di ranah Kaisar Agung, ketika dia melihat Tan Yun, dia membunuhnya tanpa usaha. Setelah tiga bawahannya dari level 10 di ranah Kaisar Agung, dia tahu bahwa dia bukan lawan Tan Yun. Lari dari MAHLE Gobi, kembali padaku. Tan Yun, mengenakan jubah putih, melayang ke udara, berubah menjadi sinar putih, dan dengan cepat menyusul harimau putih. Bang! Tan Yun memukul tengkorak kiri harimau putih dengan kail. Aum! Dalam suara harimau putih yang ketakutan, seluruh kepala harimau meledak, dan darah memercik ke seluruh langit. Sungguh kekuatan yang kuat. Yin Ziping terbalik dari tubuh harimau putih yang jatuh. Ketika dia ingin lari untuk hidupnya, Tan Yun bersandar di udara, kaki kanannya mematahkan kekosongan dan menariknya ke lutut Yin Ziping. Klik. Ah tidak. Dalam teriakan histeris Yin Ziping, lututnya meledak terbuka, tubuhnya berguling-guling di udara karena kekosongan. Ledakan. Dengan suara, Yin Ziping menyemprotkan darah dan jatuh di bawah dinding di sisi kiri gerbang. Tuan Kota Kecil. Ayo, ini Tuan Kota Kecil. Penjaga gerbang berteriak dan meminta tentara abadi untuk membantu Tuan Kota Kecil. Tan Yun berdiri di udara dan melihat kembali ke Sen Subing dan kemanusiaan lainnya, setelah membunuh puluhan ribu tentara abadi di bawah gerbang kota, jangan tinggalkan mulut yang hidup. Setelah itu, Tan Yun terbang turun dan menginjak wajah Yin Ziping. Sen Subing, dan Taixianer dan yang lainnya telah terbang di bawah gerbang kota dan membantai puluhan ribu orang. Setelah hanya 3 napas, puluhan ribu tentara abadi tidak kembali sepanjang hidup mereka, dan darah mereka menodai gerbang kota menjadi merah. Hanya ada tumpukan mayat di bawah gerbang. Kamu tidak bisa membunuhku. Yin Ziping menangis ngeri. Tolong jangan bunuh aku, kalau tidak kamu akan menyebabkan masalah besar. Ayahku adalah penguasa kota dari 8 kota abadi. Tan Yun berkata sambil tersenyum, tahukah Anda apa yang paling saya takuti? Saya katakan,
Saya paling takut membuat masalah. Setelah itu, Tan Yun tidak meremukkan kepala Yin Xiping dengan satu kaki. Tan Yun mengangkat kaki kanannya, membungkuk, meraih leher Yin Xiping dengan tangan kirinya, melonjak dan menggantung di depan gerbang kota. Ini dia pistolnya. Tan Yun banyak minum. Di sebelah tubuh prajurit abadi di bawah gerbang kota, sebuah pistol panjang melayang ke tangan kanan Tan Yun. Yin Xiping, yang lehernya terjepit, memiliki urat biru di wajahnya dan matanya pecah-pecah. Dia ragu-ragu dan berkata, apa yang akan kamu lakukan? Wajah tampan Tan Yun menunjukkan senyum seperti iblis. Dia hanya menatap Yin Xiping dan tersenyum, yang membuat Yin Xiping merasa menyeramkan. Suara mendesing. Tan Yun mencubit leher Yin Xiping dengan tangan kirinya dan melemparkannya dengan keras ke arah gerbang kota. Wah! Tan Yun mengangkat pistol panjang dengan tangan kanannya dan melemparkannya tiba-tiba. Tiba-tiba, ujung tajam pistol dengan aliran darah menembus alis Yin Xiping. Berdengung. Setelah memakukan tubuh Yin Xiping ke gerbang kota dengan pistol panjang, tubuh pistol itu bersenandung dan bergetar, seperti hati ribuan makhluk abadi yang diikat dengan gelang dan gelang kaki. Itu bergetar sangat parah. Semua makhluk abadi yang lebih rendah memandang Tan Yun. Tan Yun melintasi kehampaan dan menggantung di atasnya. Dengan lambaian tangan kanannya, dia mematahkan gelang dan gelang kaki mereka. Semua orang bersumpah untuk tidak mengungkapkan apa yang Anda lihat hari ini. Tan Yun berkata tanpa ragu, setelah kamu bersumpah, kamu bisa pergi. Ribuan makhluk abadi yang lebih rendah menatap Tan Yun dengan mata bertanya dan ketakutan. Tan Yun tersenyum dan berkata, saya bukan makhluk abadi yang superior. Seperti Anda, saya juga terbang dari alam fana. Begitu kata-kata itu keluar, ribuan makhluk abadi yang memar dan inferior tiba-tiba berlutut, menatap Tan Yun. Mungkin itu alasan mengapa mereka melihat seorang pria kuat yang tak tertandingi di antara makhluk abadi rendahan mereka, atau sesuatu yang lain yang membuat mata mereka berlinang air mata. Tapi dari awal sampai akhir, tidak ada dari mereka yang berbicara. Aku membuatmu bersumpah, ulang Tan Yun lagi. Pada saat ini, seorang gadis kecil yang menghukum tingkat pertama negeri dongeng menatap Tan Yun dengan mata berkaca-kaca. Wajahnya yang diukir dengan hati-hati penuh dengan air mata. Dia meneteskan air mata dan menulis garis-garis tulisan tangan di tanah dengan jari-jari kecilnya. Ketika Tan Yun melihat apa yang dia tulis, dia menatap gadis kecil itu dan merasakan ujung hidungnya masam. Tetapi melihat air mata gadis kecil itu, dia menulis. Kakak, namaku Luer. Maaf, kami tidak dapat berbicara karena lidah kami dipotong oleh makhluk abadi yang unggul. Pengetahuan abadi kami juga telah disegel. Kami tidak dapat berkomunikasi dengan kakak laki-lakimu. Oleh karena itu, Luer hanya dapat menggunakan kata-kata, bukan kata-kata. Luer bersumpah bahwa dia tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang pembunuhan Tuan Kota Muda Kota Batiansian oleh saudara Enren hari ini, jika tidak dia akan mati karena guntur dan kilat. Ketika Luer selesai menulis, ribuan makhluk abadi yang lebih rendah berlutut di tanah dan selesai menulis dengan jari mereka. Saya tidak tahu kapan, ada air mata di mata Tan Yun Sing. Dia memandang gadis kecil itu dan ribuan orang yang lidahnya telah dipotong. Dia merasa tertekan, membenci, amarah. Kemarahan dan kebencian yang tak ada habisnya melahap setiap saraf Tan Yun. Saat ini, mata indah Sen Subing sudah dipenuhi air mata. Tan Yun melepaskan pengetahuannya yang abadi dan menyusup ke dalam ribuan pikiran orang. Setelah dengan mudah melepas segelnya, dia berkhotbah kepada semua orang, pergi, percayalah, Anda dapat tinggal di tempat dan sudut manapun dalam waktu singkat. Kemudian suara rasa terima kasih yang tercekik terdengar dari benak Tan Yun. Kakak, terima kasih. Ketika gadis kecil itu berkhotbah kepada Tan Yun, matanya yang jernih penuh kerinduan akan masa depan, dan wajah mudanya penuh dengan keengganan, Luer akan mengikuti orang tuanya. Bisakah kita bertemu lagi, kakak? Ya, selama kamu berlatih keras, suatu hari kamu akan tahu di mana kakakmu. Tan Yun berkhotbah. Pada saat ini, gadis kecil itu mengangguk. Kemudian, ketika ibu gadis kecil itu menarik gadis kecil itu untuk pergi,
Tan Yun menatap gadis kecil itu, pupil matanya tiba-tiba menyempit, dan matanya menunjukkan warna terkejut, tubuh Dewa Tujuh Denyut. Karena gadis kecil itu tidak hanya memiliki kualifikasi 5 elemen, tetapi juga memiliki kualifikasi angin dan guntur. Tunggu sebentar, Tan Yun terbang ke udara dan jatuh di depan orang tua gadis kecil itu dan berkata, aku ingin mengambil Luer sebagai murid dan membiarkannya pergi bersamaku, kan? Meskipun orang tuanya tidak menyerah, mereka tetap bersemangat, sehingga mereka ingin berlutut dan berterima kasih padanya, dan dibantu oleh Tan Yun. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya dan berkata, terima kasih atas kebaikanmu. Luer juga ingin pergi bersamamu. Namun, orang tua Luer sering diganggu. Luer ingin tinggal dan melindungi mereka saat dia besar nanti. Jadi Luer tidak bisa pergi dengan kakakmu. Melihat gadis kecil yang bijaksana dan pintar, Tan Yun menyukainya dengan tulus. Dia berkhotbah kepada orang tuanya, berapa umur Luer? Wanita itu berbisik, kakek, sejujurnya, Luer bukanlah darah dan daging kita sendiri. Ketika suami saya dan saya menemukannya 100 tahun yang lalu, dia berusia 5 atau 6 tahun. Mendengar pidato itu, Tan Yun menunjukkan sentuhan pencerahan di matanya. Segera, dia bertanya, ketika Anda menemukannya, apakah kultivasinya merupakan hukuman di negeri ajaib? Tan Yun berjongkok, memegangi wajah pucat gadis kecil itu dengan kedua tangannya dan berkata, oke, aku tidak akan membiarkanmu pergi bersamaku. Maukah kamu memujaku sebagai guru? Luer bersedia. Gadis kecil itu berlutut di depan Tan Yun di ruang transmisi suara. Guru ada di, terimalah pemujaan murid. Oke. Setelah Tan Yun menjemput gadis kecil itu, dia berkhotbah kepada gadis kecil itu, aku akan mengajarimu sebuah keterampilan. Kamu harus berlatih dengan baik. Aku akan memberimu 10.000 tahun sebagai guru. Ketika kamu menjadi dewa, pergi ke dunia surgawi Hongmeng dan tanyakan tentang keberadaan guruku menurut penampilanku. Gadis kecil itu menganggukkan kepalanya dengan berat dan berkata, saya telah menuliskannya. Kemudian, Tan Yun mengeluarkan slip batu giok, dan pengetahuan abadi menyusup ke dalam slip batu giok. Setelah menulis rune berliku berikutnya, dia menyerahkannya kepada gadis kecil itu dan mengatakan kepadanya, keterampilan ini dikumpulkan dengan baik dan tidak dapat dilihat oleh orang luar. Yah, aku sudah menulisnya. Ketika gadis kecil itu berkhotbah, Fang Ziqing, Shen Subing dan yang lainnya menyusupkan pengetahuan abadi ke dalam slip batu giok, tetapi yang membingungkan semua orang, termasuk dewa yang tidak disengaja, adalah bahwa mereka tidak dapat memahami apa yang tertulis di slip Tan Yun. Luer, apakah kamu tahu isi slip batu giok itu? Kata Tan Yun. Dengan senyum cerah, gadis kecil itu berbisik, Tuan, saya mengenal Anda. Ini adalah keterampilan yang disebut formula pedang kuno Tujuh Denyut. Keterampilan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah keterampilan mental dan bagian kedua adalah keterampilan pedang. Tan Yun menyentuh kepala gadis kecil itu. Bagus sekali. Selama kamu berlatih dengan baik sesuai dengan keterampilan menjadi seorang guru, kamu dapat melindungi orang tuamu dan menonjol di masa depan. Selain itu, menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kamu harus ingat untuk menjadi orang yang adil, baik, dan pintar di masa depan. Putri kecil itu mengangguk dengan serius, saya menuliskannya. Kemudian, gadis kecil itu kembali menatap Tan Yun selangkah demi selangkah dan dengan enggan pergi. Suamiku, bukan seperti gayamu yang tiba-tiba menerima murid. Shen Subing berkata, juga, keterampilan yang Anda berikan, mengapa tidak? Kemudian kata-kata Tan Yun membuat Shen Subing, Tuo Baiying, dewa yang tidak disengaja dan Zheng Ji memicu badai di hati mereka. Tan Yun berkata dengan suara rendah, tulisan tangan pada skill itu adalah skrip ortodoks dari Protos kuno. Dan gadis kecil ini, kata Tan Yun kata demi kata, itu adalah Protos kuno Tujuh Denyut yang legendaris di alam semesta. Apa? Shen Subing tampak terkejut. Dia adalah Protos kuno dengan 7 pembuluh darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Suamiku, apa itu Protos kuno 7 kapal? Dan Tai Xianer bingung. Tan Yun berkata, tidak cocok tinggal di sini untuk waktu yang lama. Ayo pergi dari sini dan memberitahumu sambil berjalan.
Kemudian, Tan Yun dan yang lainnya naik di udara, terbang di atas padang rumput, terbang di atas laut dan terbang ke rumah rahasia 8 hari di wilayah laut 100 miliar mil peri di timur. Selama penerbangan, Tan Yun memandang Sen Subing dan berkata, "Ya, Luer memang Protos kuno 7 denyut. Saya perhatikan bahwa tidak hanya ada kekuatan emas, kayu, air, api, tanah dan angin dan guntur di tubuhnya, tetapi juga nafas dewa kuno yang unik dari Protos kuno 7 denyut nadi. Ini sama sekali tidak salah. Keterampilan yang saya berikan padanya ditemukan dalam klasik ketika saya adalah Maha Guru Hongmeng. Keterampilan ini disebut Formula Pedang Kuno 7 Pulsa, juga dikenal sebagai Formula Pedang Kuno 7 Pulsa. Menurut catatan klasik, keterampilan ini sangat kuat sehingga saya takut. Sayang sekali saya tidak memiliki kekuatan kuno. Kalau tidak, mungkin saya bisa melatihnya." Kemudian, Tan Yun menjelaskan kepada Dante Xianer dan yang lainnya, asal mula alam semesta itu hebat dan membingungkan. Menurut catatan klasik, alam semesta kita sekarang ini telah dihancurkan 2 kali secara besar-besaran. Dengan 2 malapetaka kosmik dan ratusan juta genosida, ada 4 ras utama di alam semesta sebelum alam semesta kita sekarang, yang memiliki kemungkinan mutlak malapetaka kosmik dan keabadian. Yang pertama disebut raksasa undead. Yang kedua adalah Tianzu Yingying. Yang ketiga adalah Protos kuno 7 Pulsa. Karena fragmentasi klasik, sayang sekali saya tidak tahu ras apa yang keempat. Karena Luer adalah Protos kuno dengan 7 pembuluh darah, sesuatu yang tidak diketahui pasti telah terjadi padanya. Hari ini, aku menerimanya sebagai murid. Pertama, aku merasa ditakdirkan untuknya. Kedua, aku ingin menjalin hubungan yang baik dengannya. Mendengar pidato itu, semua orang tiba-tiba menyadari. "Suamiku, apakah alam semesta kita yang sekarang diturunkan nanti?" Gongsun Ruoxi bingung. Setelah sedikit bermeditasi, Tan Yun berkata, "Ya, alam semesta saat ini adalah alam semesta yang berasal dari 2 tabrakan besar. Alasan mengapa itu diturunkan adalah bahwa beberapa orang tidak mati dalam keruntuhan kosmik sebelumnya, dan mengumpulkan hati Hongmeng, Si Yuan, kekacauan, dan 3 dunia ilahi untuk mendapatkan kembali alam semesta. Hitung waktunya, alam semesta kita saat ini tidak bertahan lama. Mungkin dalam puluhan ribu tahun, alam semesta akan menghadapi kehancuran besar. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan kekuatan kita sesegera mungkin. Setelah membunuh Si Yuan tertinggi dan kekacauan tertinggi, kita harus menemukan jantung Si Yuan dan kekacauan untuk menghadapi runtuhnya alam semesta." Mendengar pidato itu, ketika semua orang mendengarkan dengan seksama pidato Tan Yun, hanya Sen Subing yang melihat ke arah Tan Yun dan air mata menetes. "Sister Sen, kenapa kamu tiba-tiba menangis?" Dan Xianer memandang Sen Subing dan berkata dengan penuh perhatian. Karena, ketika Sen Subing hendak berbicara, suara Tan Yun terdengar di benaknya, "Jangan beritahu mereka. Aku tidak ingin mereka khawatir." Sen Subing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan air mata, "Suami, Xianer, dan Yukin adalah istrimu sepertiku. Mereka berhak mengetahui sesuatu. Kita tidak boleh menyembunyikannya." "Suami, saudari Sen, apa yang kamu bicarakan?" Namong Yukin bertanya. "Ya," Tang Mengyun mengerutkan kening dan menatap Tan Yun dengan sedih. "Suamiku, kami adalah istrimu. Kamu tidak boleh menyembunyikan apapun. Bagaimana kamu bisa melakukan ini?" "Sayang." Tan Yun menghela nafas dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Si Hong Xiao memandang Tan Yun dengan sungguh-sungguh, "Kami tidak ingin dirahasiakan. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, jangan hentikan saudari Sen untuk mengatakannya." Segera, si Hong Xiao memandang Sen Subing, "Kakak, katakan padaku, ada apa?" Pada saat ini, semua orang memandang Sen Subing dan menunggunya untuk menjawab. Sen Subing memandang Xiao, Xianer, Yukin, pembicaraan melamun, Xingning dan Ruoxi, mengerutkan bibirnya dan meneteskan air mata, untuk mencegah runtuhnya alam semesta. Kita membutuhkan 3 hati Si Yuan, Hongmeng dan kekacauan untuk menyelamatkannya, dan untuk merangsang kekuatan 3 hati, kita perlu merangsangnya dengan kehidupan penguasa 3 hati. Pernyataan ini tidak kurang dari petir untuk istri Tan Yun. "Suami," Namong Yukin, dengan rambut putih,
tampak pucat dan menatap Tan Yun. Dalam sekejap, air mata mengaburkan pandangannya. Sister Sen, berarti suatu hari, kamu akan meninggalkan kami selamanya, kan? Xianer, Mengbalderdas, Si Nying, Ruoxi, Xiao, Qing Cheng, Qian Qian, Xian dan bahkan semua wanita memandang Tan Yun. Saat ini, air mata mereka membasahi mata mereka. Tan Yun memandang kerumunan dan berkata dengan suara, "Itu benar. Bagimu untuk hidup dan agar makhluk surga hidup, aku pantas mati. Jangan menangis dan jangan sedih. Saya memperkirakan setidaknya akan ada 80.000 tahun sebelum runtuhnya alam semesta. Aku berjanji, sebelum itu, aku akan mencoba yang terbaik untuk menemukan cara kedua untuk menyelamatkan." Pada saat ini, Sen Subing berkata kepada para wanita, "Saya memberitahu Anda tentang suami saya. Sebenarnya, saya ingin Anda menghargai setiap hari dengan suami saya. Jangan menangis. Jangan menekan suamimu." Mendengar pidato itu, Namong Yukin memeluk Tan Yun di udara dengan air mata. "Suamiku, apakah kamu ingat bocah lelaki di kota Wang Yue? Dia telah melewati ribuan risiko dan melewati siklus tragis dari segala usia. Dia tidak menghancurkannya. Saya percaya dia tidak akan pernah mati selamanya." Tan Yun tersenyum, menundukkan kepalanya, mencium air mata Namong Yukin dan berkata dengan lembut, "Sekarang, bocah itu memberitahumu bahwa dia akan bekerja keras dan menemanimu selamanya." Namong Yukin tersenyum senang. Pada saat ini, Sue Zian menahan air matanya agar tidak jatuh. Dia tersenyum dan berkata, "Ya, jangan sedih. Bahkan jika saudara iparnya akan meninggalkan kita suatu hari nanti, itu akan menjadi 80.000 tahun kemudian. Masih banyak yang tersisa. Apa yang harus ditangisi? Saya percaya saudara ipar saya akan menemukan cara lain untuk menyelamatkan alam semesta. Pikirkanlah. Dia menikahimu. Jika dia mati suatu hari, apakah itu tidak menyakitimu? Selain itu, kamu semakin cantik. Apakah dia rela mati?" Mendengar pidato itu, orang-orang geli. Tan Yun menghela napas lega dan berkata, "Xian benar. Ini perjalanan yang panjang selama 80.000 tahun. Mengapa kesedihan harus hadir saat ini? Langit biru selamanya, dan hidupku aman selamanya." Selanjutnya, Tan Yun dan yang lainnya tampaknya secara bertahap melupakan masalah mereka dan terbang melintasi laut biru dengan percakapan dan tawa yang meriah. 3 hari kemudian, 8 kota abadi. 30.000 tentara abadi yang akan berganti penjaga di gerbang kota menemukan tumpukan mayat di luar kota ketika mereka tiba di gerbang kota. Jenderal abadi bernama Ni Feng, dengan mata melebar, meraung, "Beraninya kau? Siapa yang begitu berani sehingga dia berani membunuh prajurit abadi di kota kita?" "Jenderal, pada saat ini, seorang wakil jenderal sepertinya menemukan sesuatu untuk ditakuti." Dia gemetar, menunjuk ke tubuh yang dipaku ke gerbang kota dengan pistol panjang dan berkata dengan suara gemetar, "Lihat." "Apakah itu, Sao, penguasa kota Sao?" Ketika Ni Feng mendengar pidato itu, dia tiba-tiba melihat kembali ke gerbang kota. Ketika dia melihat tubuh Yin Ziping, dia sangat ketakutan sehingga kakinya melunak dan hampir terduduk di tanah. Dia merasakan pusaran. Siapa itu Yin Ziping? Itulah satu-satunya putra penguasa kota 8 kota abadi. Dan dia juga adik laki-laki yang diakui oleh Kaisar Abadi ke-8. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tidak ada yang berani melawannya kecuali 8 dewa surgawi. Bahkan ayahnya, Yin Tai, pemimpin 8 kota abadi, tidak berani melakukannya pada putranya dengan mudah. Tapi apa? Tapi sekarang Yin Ziping mati dan dipaku dengan kejam ke gerbang kota. Siapa yang begitu berani? Ni Feng tidak bisa mengetahuinya sama sekali. Dia menahan kepanikannya, naik ke udara, memegang tubuh Yin Ziping dan terbang ke gerbang kota dengan kecepatan tinggi. Segera, melalui susunan transmisi di bawah gerbang kota, kami tiba di rumah Tuan Kota. Rumah besar Chengsu, aula selamat datang. Seorang lelaki tua berjubah emas oktogenaria berdiri dengan hormat menghadap seorang gadis dan mendengarkan sesuatu. Orang tua berjubah emas adalah kota Lord Yin Tai. Gadis itu mengenakan gaun pendaratan biru dan putih panjang.
Dia tinggi dan dingin. Kecantikan wajahnya tak tertahankan untuk profan. Rok panjangnya disulam dengan awan putih cerah, dan birunya lautan luas. Dengan latar belakang rok panjang, tampaknya gadis itu berada di laut biru dan awan putih. Dia bukan orang lain. Dia adalah Keyin, 8 abadi. Dia adalah wanita yang cantik, cerdas, dan kejam. Tuan, ini buruk. Tiba-tiba, suara panik datang ke telinga Yin Tai dan Keyin dari luar aula. Mendengarkan suara yang dikenalnya, Yin Tai berkata dengan tidak senang, "Ni Feng, Tuan Kota dan Kaisar Abadi memiliki sesuatu untuk dibicarakan. Jangan kaget, tunggu di luar." Mendengarkan suara omelan dari aula, Ni Feng memegang tubuh Yin Ziping dan berhenti berbicara. Akhirnya, dia berdiri di luar aula dengan bodoh. Setengah jam kemudian, ledakan. Pintu aula terbuka, dan Yin Tai dan Keyin melangkah keluar dari pintu. Yin Tai melihat Ni Feng memegang tubuh dan tiba-tiba berlutut tidak jauh darinya. "Ni Feng, ada apa?" Yin Tai menggelengkan alis putihnya dan bertanya, "Siapa dia?" Tiba-tiba, ketika Yin Tai melihat tubuh itu, dia akrab dengannya. Tiba-tiba, firasat buruk muncul. "Tuan Kota," terisak Ni Feng, "dia adalah Tuan Kota kecil." Tuan Kota kecil terbunuh dan tubuhnya dipaku ke gerbang kota. Ledakan. Berita kematian putranya seperti guntur yang teredam, yang berhembus dari benak Yin Tai dan membuat otaknya berdengung. Untuk sesaat, Yin Tai tercengang. Segera, Yin Tai, yang melambat, tiba-tiba muncul di depan Ni Feng, berlutut di tanah, gemetar dan mengulurkan tangannya untuk membalikkan tubuh. Ketika dia melihat bahwa itu memang putranya. "Ah, siapa yang membunuhmu?" "Tidak." Astaga, tubuh bagian atas Yin Tai diluruskan dan memuntahkan seteguk darah. Di satu sisi, mata indah Keyin dipenuhi air mata dan merasakan semburan sakit hati. Karena Yin Ziping adalah teman bermain masa kecil Keyin, di dalam hatinya, Yin Ziping sudah seperti kakaknya sendiri. Keyin Xiang mengepalkan tinjunya, kukunya menembus telapak tangan, tetesan darah jatuh ke tanah, dan jantungnya juga meneteskan darah. "Tuan Kota Yin, saya minta maaf karena orang tidak bisa hidup kembali setelah mati." Keyin berkata sambil menangis, "Jaga tubuhmu. Terima kasih atas perhatian Anda." Ketika Yin Tai berbicara, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Fitur wajah lamanya sangat terdistorsi. Dia menatap Ni Feng dan meraung, "Katakan, di mana pembunuhnya?" Ni Feng bersujud dan gemetar, "Laporkan kembali ke penguasa kota." Ketika bawahannya pergi ke gerbang kota untuk menemukan Tuan Kota Muda lebih dari setengah jam yang lalu, si pembunuh telah menghilang. Pengikut Tuan Kota Muda dan 30.000 tentara abadi yang menjaga gerbang kota juga terbunuh. Mendengar pidato itu, Yin Tai sangat marah sehingga paru-parunya pecah. Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Keyin perlahan menutup matanya dan membukanya setelah waktu yang lama. Matanya mengungkapkan niat membunuhnya. "Ziping, jangan khawatir." Saat ini, rasa sakit kehilangan putranya telah membuat Yin Tai sedikit bingung. "Tuan Xiandi, negeri dongeng 8 hari sangat luas. Jika pembunuhnya bersembunyi, sulit bagi kita untuk menemukannya." Mata Keyin berbinar. Ziping adalah tingkat ke-11 dari ranah Kaisar Agung. Melihat negeri dongeng 8 surga, tidak lebih dari 1000 orang yang bisa membunuhnya. Di antara orang-orang ini, semua adalah keabadian superior kita. Oleh karena itu, pembunuhnya kemungkinan besar ada di antara orang-orang ini. "Ni Feng, dikatakan bahwa Kaisar Abadi memerintahkan bahwa dalam waktu 3 bulan, semua orang di atas tingkat ke-9 dari alam Kaisar Agung di dunia peri 8 hari harus datang ke rumah Tuan Kota dari kota peri 8 hari. Ni Feng mendengar kata-kata itu dan bergegas pergi setelah menerima perintah. Suara mendesing. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan seorang wanita gagah berani berbaju hitam keluar dari udara tipis dari sisi Keyin, berlutut dengan satu lutut dan berkata, "Kaisar Abadi, Kekui, yang menjaga aula ruang waktu menuju ke 9 surga dunia peri di luar kota, sudah mati. Juga, susunan transmisi telah dibuka baru-baru ini. Seharusnya yang kuat datang dari dunia peri 9 hari ke dunia peri 8 hariku." Mendengar pidato itu, wajah cantik Keyin menunjukkan ekspresi marah.
Aku selalu berada di negeri dongeng 8 hari dan negeri dongeng 9 hari. Apakah Fang Rulong gila? Hanya Fang Rulong yang bisa membuka gerbang ke dunia peri 8 hari. Menurutnya, orang yang membunuh Kekui mungkin adalah orang yang membunuh Yin Siping. Selain itu, jika Fang Rulong tidak datang sendiri, dia mengirim seseorang. Tapi Keyin tidak tahu mengapa dia tidak memiliki dendam dengan Fang Rulong. Apa tujuannya? Dengan kebingungan, Keyin memandang Yin Tai dan berkata, Kaisar Abadi akan pergi ke Hong Meng Jiutian untuk menemukan Fang Rulong, dan Anda bertanggung jawab atas dunia peri 8 hari. 3 bulan kemudian, ketika orang kuat di dunia peri datang 8 hari, aku akan kembali. Jika Fang Rulong melakukannya, Kaisar Abadi tidak akan pernah membiarkannya pergi. Kemudian Keyin tiba-tiba memikirkan sesuatu. Mei mengerutkan kening dan berkata, apakah Fang Rulong mengintip mata air abadi di rumah rahasia 8 hariku? Tidak. Keyin memandang wanita berbaju hitam itu dan berkata, Xiao Qian, segera pergi ke rumah rahasia 8 hari untuk mencari tahu. Jika seseorang benar-benar memikirkan rumah rahasia 8 hari, Anda dan Lu Bingyan harus menjaga rumah rahasia itu. Iya Pak, wanita berbaju hitam itu menjawab dan menghilang begitu saja. Kemudian Keyin terbang keluar dari rumah penguasa kota dan mencapai aula ruang waktu di pintu keluar gerbang kota melalui susunan transmisi. Dia terbang keluar dari gerbang kota dan memasuki aula ruang waktu yang mengarah ke dunia peri 9 surga. Ketika dia mengeluarkan token Kaisar Abadi 8 surga dan hendak membuka susunan transmisi, dia tiba-tiba merasa bahwa susunan transmisi dari dunia peri 9 surga ke dunia peri surga 8 mengirimkan gelombang fluktuasi kecil yang tidak terdeteksi di belakangnya. Tanpa diduga, masih ada orang yang datang. Mata Keyin Mei menunjukkan niat membunuh. Dari intensitas fluktuasi, pengunjung bisa tiba dalam